Sobat Kanal, dalam perjalanan hidup yang dipenuhi warna-warni, kita seringkali tak menyadari betapa berharganya setiap detik ketika dapat melihat indahnya dunia di sekitar kita. Sadarkah sobat bahwa ada sebagian di antara kita yang tidak dapat melihat seluruh keindahan itu karena mengalami masalah penglihatan? Menurut data, di seluruh dunia, 180 juta orang menderita cacat penglihatan. Dari jumlah ini, sekitar 45 juta orang mengalami kebutaan total dan 8-10% merupakan kebutaan yang terkait dengan kornea. Mengapa kornea memiliki andil dalam kebutaan seseorang? Ayo kita berkenalan lebih dahulu dengan kornea. Kornea adalah permukaan mata yang transparan dan berbentuk kubah. Kornea berfungsi sebagai jendela untuk memungkinkan cahaya masuk ke dalam mata. Karena hal ini, kornea berperan besar dalam kemampuan mata untuk melihat dengan jelas. Oleh karena itu, apabila terdapat gangguan di kornea, penglihatan akan berkurang secara drastis hingga mengalami kebutaan. Terdorong oleh rasa peri kemanusiaan atas penderitaan para penderita tunanetra, kalangan medis berupaya untuk dapat memulihkan penglihatan seseorang yang menderita kebutaan agar dapat melihat seperti sedia kala. Pada tahun 1789, kalangan medis mulai menemukan prosedur yang dapat memulihkan kebutaan karena kerusakan atau kekeruhan kornea melalui prosedur transplantasi kornea. Transplantasi kornea adalah operasi penggantian sebagian kornea dengan jaringan kornea dari donor. Operasi ini terkadang disebut keratoplasti. Operasi donor kornea ini memiliki beberapa metode seperti penetraining keratoplasti, endothelial keratoplasti, maupun anterior lamellar keratoplasti atau ALK. Transplantasi kornea pertama kali sukses dilakukan pada tahun 1955. Berita transplantasi kornea ini merupakan kejutan dalam masyarakat hingga terdengar sampai ke Indonesia. Saat itu, angka kebutaan di Indonesia meliputi 1% dari jumlah penduduk dan sebanyak 10% dari para cacat tunanetra dapat dipulihkan penglihatannya dengan cara pencangkokan kornea mata. Oleh karena itu, keluarlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 1967 tertanggal 24 Juli 1967 yang menyatakan antara lain, kebutaan di Indonesia merupakan bencana nasional. Usaha untuk melakukan pencangkokan kornea mata di Indonesia pertama kali dipelopori oleh Profesor Dr. Ishak Salim dengan kornea sumbangan dari Bank Mata Internasional Sri Lanka. Praktek ini dilakukan pada pertengahan tahun 1967 dan peristiwa ini merupakan riwayat dimulainya kegiatan transplantasi kornea di Indonesia. Untuk mendukung proses transplantasi kornea, diperlukan sebuah organisasi atau komunitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan transplantasi kornea, mulai dari seleksi pendonor, pengawetan, penyimpanan, hingga mengevaluasi jaringan kornea untuk transplantasi. Hal ini menimbulkan tergugahnya hati para sosiawan, sehingga secara spontan, pada tanggal 10 Maret 1968, secara resmi para sosiawan ini menghimpun diri dalam suatu badan, Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra, yang sekarang menjadi Bank Mata Indonesia, atau PPMTI Bank Mata Indonesia. BMI atau PPMTI adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang kemanusiaan yang bertujuan mencegah kebutaan dan mengusahakan pemulihan penglihatan tunanetra melalui pencangkokan kornea. Awalnya BMI didirikan di Jakarta pada tahun 1968. Pada Mei 1975, BMI Yogyakarta didirikan di Rumah Sakit Mata YAP oleh Dr. Basarudin SPM dan Dr. Gunawan SPM. Saat ini kebutuhan kornea semakin meningkat. Kebutaan di Indonesia saat ini mencapai 3% dari total keseluruhan penduduk. Rasio ketersediaan dan kebutuhan adalah 1:70, yang berarti satu donor kornea diperebutkan 70 penerima. Wah, tentu saja angka ini menunjukkan bahwa pendonor kornea masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, saat ini Bank Mata berupaya lebih giat untuk meningkatkan potensi donor melalui peningkatan pelayanannya.
Bank Mata sendiri memiliki 3 level pelayanan, level primer, sekunder, dan tersier. Level ini memiliki fungsinya masing-masing. Level primer berfokus pada kemampuan mengambil kornea, lalu berkoordinasi dengan tingkat di atasnya. Promosi, melakukan registrasi calon kornea donor. Level sekunder bertugas untuk local networking, pengelolaan donor kornea seperti proses, seleksi, dan distribusi. Untuk level tersier, tugasnya adalah menyelenggarakan training dan penelitian, memiliki international networking, dan pengelolaan donor kornea, baik eksisi, memproses, menseleksi, dan distribusi. Selain itu, Bank Mata juga bekerja sama dengan berbagai bank mata di luar negeri. Pada 23 Juni 2018, Nepal Eye Bank menyanggupi mengirimkan kornea kepada Bank Mata Jogja. Kerjasama ini merupakan langkah penting untuk menanggulangi kekurangan pasukan donor kornea di Yogyakarta. Selain itu, Bank Mata Jogja juga aktif melakukan kegiatan sosialisasi donor kornea kepada masyarakat, edukasi, pelatihan, serta bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan di Yogyakarta. Peningkatan kesadaran ini menjadi kunci utama dalam memastikan ketersediaan pasukan donor yang memadai untuk mendukung upaya penyelamatan, penglihatan, dan memberikan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan transplantasi kornea. Sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan kegiatan donor kornea, Bank Mata Jogja menunjukkan dedikasi yang kuat dalam memastikan ketersediaan kornea yang memadai untuk penyelamatan penglihatan. Dengan memperkuat semangat kepedulian kolektif terhadap donor kornea, Bank Mata Jogja memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kualitas hidup dan membawa sinar harapan bagi mereka yang mengalami masalah penglihatan. Nah, kalau begitu sekarang saatnya kita yang berperan dalam menyinari kehidupan orang lain. Mari Sobat Kanal, kita menjadi bagian dari perubahan nyata dengan berdonasi kornea. Setiap mata yang kita sumbangkan adalah peluang untuk memberikan kesempatan baru, harapan, dan kehidupan yang lebih baik. Ayo, berikan pencerahan dengan berperan dalam aksi kemanusiaan ini.